Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Femi Valentin, mahasiswa PGSD semester 5 dengan NIM 856947724. Saya akan menjelaskan atau memaparkan isi materi dari konsep dasar IPA di SD dengan mata kuliah PDGK 4103. Saya akan memaparkan isi materi dari modul 2 yang berisi tentang struktur tubuh makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini kita bisa lihat, saya ada gambar struktur tubuh manusia, struktur tubuh pada tumbuhan, dan juga pada hewan. Struktur tubuh makhluk hidup merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri dari atas kepala, leher, badan, 2 lengan, dan 2 kaki. Dan jika secara keseluruhan, struktur tubuh ada bagian tengkorak. Tengkorak yaitu menjadi 2 kelompok, yaitu tulang tempurung, kranium, dan tulang muka. Berfungsi untuk melindungi otak. Nah, lalu tersusun dari dahi, occipital, parietal, sphenoid, ethmoid, dan temporal. Dan adapun tulang muka terdapat di bagian depan kepala. Ini lihat tulang muka. Yang terdiri atas tulang rahang atas atau maksila, mandibula, zigomatik, lakrimal, nasal, dan tulang pangkal lidah. Nah, di sini ada penjelasan tentang tulang selangkang. Tulang selangka berfungsi untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Di sini kita bisa lihat adapun tulang belikat. Nah, di sini tulang belikat. Tulang belikat memiliki peran dalam pergerakan bahu dan tempat otot menempel. Jadi kalau misalnya itu ini di tulang belikat. Nah, ada pula rahang bawah. Tulang rahang bawah itu terdiri dari 2 bagian, yaitu horizontal dan vertikal, yaitu berfungsi sebagai saat mengunyah. Nah, ada pula tulang leher. Tulang leher di sini. Di sini tulang leher. Tulang leher terdiri dari 7 tulang vertebrata yang langsung terhubung dengan tengkorak. Adapun tulang dada di sini bisa lihat di sini tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk melindungi dari cedera. Tulang dada berhubung dengan tulang iga. Nah, di sini ada tulang belakang. Tulang belakang di sini tempatnya. Tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan terdiri dari 33 ruas belakang, yaitu 7 vertebra cervical, 12 ruas vertebra doralis, 5 ruas vertebra lumbalis, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, di sini juga ada tulang panggul. Ini tulang panggul. Nah, di sini tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Dan kita lihat lagi, di sini ada tulang pengupil. Nah, di sini tulang pengupil. Ini tulang pengupil. Semuanya bisa lihat. Nah, tulang pengupil memiliki bentuk seperti pipa. Fungsinya menyusun kerangka lengan bawah menjadi tempat melekatnya otot dan menghubungkan pergelangan tangan dengan lengan atas. Ini berarti ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada yang namanya tulang hasta. Nah, di sini tulang hasta. Bisa lihat tidak? Nah, ini tulang hasta. Ini ya. Tulang hasta berfungsi tempat melekatnya otot dan daging. Dan juga ada tulang telapak tangan. Berarti yang ini. Kalau ini belum jelas. Nah, tulang telapak tangan itu fungsinya menghubungkan tulang pergelangan tangan yang disebut dengan karpal, tulang jari yang disebut falang, dan semua tulang ini bisa disebut dengan metakarpal. Nah, di sini juga ada tulang jari tangan. Ini, tulang jari tangan berarti yang ini. Tulang jari tangan berfungsi memberi struktur pada telapak tangan. Setiap jari terdiri dari 3 tulang pembentuk, berarti ini. Nah,
kecuali ibu jari. Ibu jari memiliki hanya dua pembentuk. Pada tulang jari-jari ini terdapat 3 sendi yang memungkinkan jari bisa menekuk. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini, kita lihat lagi ada tulang paha. Ini tulang paha. Nah, tulang paha itu berfungsi penyanggah tubuh. Terus di sini ada juga tulang kering. Tulang kering betis. Nah, ini berarti dua ini. Nah, ini dua ini. Tulang kering betis itu berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Ada juga ini tulang tempurung. Nah, ini tulang tempurung. Ini ya tulang tempurung. Tulang tempurung lutut berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut serta meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara lebih baik. Nah, ada juga tulang pergelangan kaki. Nah, ini dia. Ini tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki itu berfungsi untuk berjalan, berlari, maupun melompat untuk menjaga kestabilan tungkai bawah tubuh. Di keseluruhan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini yang namanya struktur tubuh pada manusia. Di sini juga ada penjelasan otot tapi tidak ditulis ya. Nah, jadi saya jelaskan saja. Otot merupakan kumpulan dari serabut otot yang terbentuk dari sel-sel otot. Secara umum, otot vertebrata dan manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka, polos, dan jantung. Otot rangka merupakan gerak yang disadari atau menurut kehendak sendiri, sehingga otot rangka disebut dengan otot sadar. Lalu yang kedua itu otot polos. Otot polos merupakan gerak otot tidak menuntut kehendak kita karena dikontrol oleh saraf tidak sadar atau saraf otonom, sehingga disebut juga otot tidak sadar. Dan juga yang terakhir ada otot jantung, merupakan otot khusus membentuk jantung. Ia istimewa karena memiliki struktur seperti otot lurik tetapi tidak bekerjanya seperti otot polos. Jadi itulah bagian 3 jenis otot. Nah, adapun bagian-bagian otot manusia yaitu seperti bahu, dada, punggung, perut, lengan, dan kaki. Setelah kita mempelajari tentang struktur tubuh pada manusia dan juga ototnya, kita beralih ke struktur gerak pada hewan. Di sini ada fishes, amfibi, reptil, apes, dan juga mamalia. Bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu fishes. Fishes adalah gerak pada ikan melibatkan rangka dan otot ikan. Rangka ikan berbentuk streamline untuk memudahkan pergerakan ikan di dalam air. Sisik dan siripnya ini membentuk rangka luar atau skeleton. Dan beralih ke amfibi. Amfibi yaitu katak. Itu memiliki rangka dalam endoskelet. Rangka katak tersusun atas 3 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, ini, tulang badan, dan tulang tungkai atau anggota gerak. Ini beralih ke reptil. Itu reptilia memiliki rangka dalam atau endoskelet. Organ gerak ular ini adalah rangka tubuh atau tulang panggul dan otot. Lalu kita ke apes. Ini apes. Apes perbedaan utama burung dan binatang lainnya adalah kemampuan untuk terbang. Burung dapat terbang karena memiliki sayap dan bulu berfungsi untuk mengangkat tubuh di udara. Hampir semua tulang kerangka burung berongga sehingga membuat tubuh menjadi ringan, terutama menghemat bobot saat terbang. Lalu yang terakhir itu mamalia. Mamalianya ini sapi ya contohnya. Sapi, organ gerak pada mamalia satu ini yaitu menggunakan kaki. Fungsi kaki pada sapi yaitu untuk berjalan. Setelah kita mempelajari tentang struktur gerak pada hewan, kita beralih ke struktur tubuh tumbuhan. Nah,
Yang pertama yaitu ada biji. Lihat ini. Biji, ada akar, lalu daun. Ini daun, bunga, dan buah. Nah, di sini biji. Di biji ini adalah organ perkembangbiakan bagi tumbuhan. Biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Makanan seperti kacang hijau, daun, dan kacang kedelai. Adapun bagian-bagian biji. Ini di sini ada tali pusat, pusat biji, inti biji, dan kulit biji. Nah, setelah kita mempelajari biji, kita mempelajari akar. Ini akar. Bisa lihat semuanya? Nah, akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan yang berada di tanah. Akar berfungsi untuk menambahkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta bernafas. Adapun struktur anatomi pada akar terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, bagian-bagian dari akar itu yang pertama ada leher atau pangkal akar atau caulium. Lalu juga ada batang akar atau corpus radicus. Dan ini juga ada cadang akar radix cataralis. Ada juga rambut atau bulu akar atau pilus radicalis. Ini juga ada ujung akar. Bisa kelihatan? Ini ujung akar itu ada apex radis, dan juga ini ada tudung akar copritra, atau juga ini serabut akar fibrilla radicalis. Nah, ini dari struktur akar. Nah, bagian-bagian dari batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menyangga berdirinya tumbuhan. Struktur anatomi yang batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Beralih ke bunga. Ini bunga. Lihat di sini bagian-bagian bunganya itu ada mahkota, kepala sari, ini kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, ini bakal biji, kelopak, dan pasar bunga. Lalu tangkai bunga. Nah, ini buah. Buah itu ada bagian, yaitu yang pertama tangkai untuk tempat melekatnya atau bergantung pada ranting. Dahan atau dahan. Nah, ini kulit buah ini. Kulit buah ini lapisan paling luar untuk melindungi buah. Nah, ini daging buah yang di dalam. Itu bagian yang dapat dimakan. Ini ada pun biji. Biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Ini struktur buah. Nah, dari semua struktur ini ada struktur manusia beserta ototnya. Lalu struktur pada hewan atau struktur gerak pada hewan. Lalu ini struktur tumbuhan. Apakah sampai di sini sudah jelas? Sampai di sinilah pemaparan dari saya mengenai struktur tubuh pada makhluk hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.